Di tengah hutan zamrud yang lebat, di mana sinar matahari menembus celah-celah dedaunan dan sungai bergemericik lembut, hiduplah seekor burung hantu yang sangat dihormati bernama Oscar. Oscar bukanlah burung hantu biasa. Matanya yang besar dan kuning memancarkan kebijaksanaan yang mendalam. Dan setiap kata yang keluar dari paruhnya selalu membawa pencerahan. Karena itulah, ia menjadi tempat bertanya bagi seluruh penghuni hutan. Dari tupai yang kehilangan kacangnya, hingga beruang yang bingung mencari sarang lebah terbaik. Suatu pagi yang cerah, seekor kura-kura tua yang baik hati bernama Shelly terlihat sibuk di pinggir sungai. Bersamanya ada sahabat kecilnya, seekor kelomang mungil bernama Pip. Pip sedang dalam masalah besar. Cangkang kerang lamanya, yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, kini terasa sangat sempit. Ia sudah tumbuh besar, dan cangkang itu tidak lagi nyaman. Shelly, dengan kesabarannya yang tak terbatas, membantu Pip mencari cangkang baru. Mereka telah menghabiskan berjam-jam mengamati tumpukan cangkang di tepi sungai. Kelomang Pip mencoba satu persatu cangkang yang ditemukan Shelly. Ada cangkang keong yang terlalu besar, sehingga Pip hampir tenggelam di dalamnya. Ada juga cangkang kerang mutiara yang sangat cantik, tetapi terlalu kecil sehingga hanya capitnya saja yang muat. Wajah Pip yang biasanya ceria kini dipenuhi kekhawatiran. Aku tidak akan pernah menemukan rumah yang pas, Shelly. Keluh Pip dengan suara kecil, matanya berkaca-kaca. Shelly ikut merasa sedih melihat sahabatnya putus asa. Ia sendiri pun sudah mulai kebingungan, tidak tahu lagi harus mencari kemana. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di atas mereka. Oscar, si burung hantu bijaksana, terbang dengan anggun dan mendarat di dahan pohon yang menjuntai di atas Shelly dan Pip. Dengan tatapan matanya yang tajam, ia mengamati mereka berdua. "Ada apa gerangan, teman-temanku?" tanya Oscar dengan suara yang tenang dan menyejukkan. "Mengapa raut wajah kalian tampak begitu murung?" Shelly, dengan sedikit canggung, menjelaskan kesulitan yang mereka alami. Bagaimana Pip telah tumbuh besar dan membutuhkan rumah baru. Tetapi, tidak ada satupun cangkang yang cocok di seluruh tepi sungai ini. Oscar mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk perlahan. Setelah Shelly selesai bercerita, Oscar terdiam sejenak. Matanya menatap jauh ke dalam hutan seolah sedang mencari sesuatu dalam ingatannya. Kemudian, senyum tipis mengembang di paruhnya. "Aku rasa aku tahu tempat yang mungkin kalian cari," katanya dengan bijaksana. "Ada sebuah teluk kecil yang tersembunyi di balik bukit di sebelah timur. Di sana, ombak membawa berbagai macam cangkang dari lautan luas dengan ukuran dan bentuk yang tak terhingga. Mungkin saja Pip akan menemukan rumah yang pas di sana." Tanpa membuang waktu, Oscar mengepakkan sayapnya dan terbang memimpin jalan. Shelly mengikuti di belakangnya dengan langkahnya yang lambat namun mantap. Sementara Pip mencoba untuk mengimbangi mereka. Sesekali melompat kegirangan. Mereka melintasi hutan, melewati batang pohon yang tumbang, dan akhirnya mendaki bukit kecil. Dari puncak bukit, terlihatlah pemandangan yang menakjubkan. Sebuah teluk terpencil dengan air laut yang jernih membentang, dan di pesisirnya terhampar ribuan cangkang kerang berwarna-warni yang berkilauan di bawah sinar matahari. Tanpa menunggu lebih lama, Pip segera merayap ke arah teluk. Matanya berbinar-binar melihat pilihan yang begitu banyak. Ia mencoba cangkang spiral berwarna-warni, cangkang kerucut, dan bahkan cangkang pipih. Ada yang terlalu berat, ada yang bentuknya aneh, tapi Pip tidak menyerah. Ia terus mencoba, dengan Shelly dan Oscar yang mengawasinya dari atas bukit. Akhirnya, Pip menemukan sebuah cangkang keong berwarna merah muda dengan corak bintik-bintik putih.
Ia mencoba masuk dan sempurna. Ukurannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Pip melompat kegirangan, berputar-putar di pasir. "Terima kasih, Oscar. Terima kasih, Shelly." Serunya, suaranya dipenuhi kebahagiaan. Oscar tersenyum hangat. "Sama-sama, Pip. Ingatlah, dengan sedikit kesabaran dan bantuan dari teman, setiap masalah pasti ada solusinya." Sejak hari itu, Pip merasa sangat nyaman di rumah barunya. Ia sering menceritakan kisah tentang bagaimana burung hantu Oscar membantunya menemukan cangkang yang sempurna, dan bagaimana persahabatan mereka membuat perbedaan besar. Dan Oscar, si burung hantu bijaksana, tetaplah menjadi sumber kebijaksanaan bagi semua penghuni hutan.